Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Telah banyak Allah memberikan nikmat pada kita semuanya, sehingga apabila kita menghitung kenikmatan Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang banyak sekali Allah berikan kepada kita, kita juga diberikan nikmat hidayah Allah. Bisa ditunjukkan, bisa melaksanakan kewajiban pokok kita. Tugas pokok kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka supaya beribadah kepada aku Allah. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada para perantara agama yang memberikan tuntunan cara ibadah kepada kita yang benar. Di zaman Rasulullah SAW dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama sholihin, sampai para mubalighin dan mubalighat yang telah menyampaikan petunjuk Allah, agama Islam secara Quran dan Sunnah Rasul ini sampai kepada kita semuanya. Kita aturkan syukur dan doa. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Hadirin kaum muslimin yang kami hormati, di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah telah mengingatkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin, yang artinya, dan menginfakkanlah kalian dari sebagian rezeki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian. Karena apabila kalian tidak tertib di dalam menggunakan harta, menginfakkan harta dari Allah, tidak diinfaki rezeki dari Allah, maka kalian akan menyesal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, akhirkanlah ajal yang ada dalam diri kami, kembalikanlah kami ke dunia, nanti kami akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh. Di dalam ayat berikutnya Allah juga menerangkan, wala yuakhirullahu idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan ajal yang telah tiba. Untuk itu jangan sampai kita menyesal harta, kekayaan, rezeki yang Allah berikan pada kita ini, supaya benar-benar dikeluarkan haknya untuk sabilillah, untuk anak yatim, untuk para du'afa dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa diusahakan justru dengan harta kekayaan ini untuk mencari tingkatan derajat yang tinggi, rumah di akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengingatkan kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaik, dan mencarilah kamu dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu, yaitu mencari darul akhirah, mencari rumah akhirat, mencari tingkatan derajat di akhirat yang tinggi. Jadi justru dengan harta kekayaan ini gunakan untuk mencari sangu bekal di akhirat. Nah, itu. Dan jangan lupa, kamu bagian dari dunia ini.
sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita ini ada hak-haknya untuk dibagi kepada sesamanya. Bagi untuk haknya sabilillah, untuk haknya para yatim, haknya du'afa, sebagainya. Fa'asana kama asanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Artinya dulu kita telah di dunia tidak membawa apapun, kemudian Allah qadar kita menjadi orang yang sukses di dunia, menjadi orang yang kaya raya, maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah menjadikan orang yang kaya, yang mampu, maka gunakanlah harta kekayaan ini adalah untuk mencari rumah akhirat, untuk mencari derajat yang tinggi di akhirat. Karena apa? Semua kenikmatan, wabil khusus harta ini yang kita nikmati di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan mempertanyakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juz 4 halaman 612, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an umri fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Dan tidak henti-hentinya, tidak bergeser kedua telapak kakinya hamba di hari kiamat, sehingga nanti dia akan ditanya oleh Allah. Yang pertama, ditanya tentang umurnya. Dulu diberi umur oleh Allah dari lahir sampai 50 tahun. Ada yang 60 tahun. Bahkan ada yang 70 tahun sampai lebih. Digunakan untuk apa? Fima afnahu. Dihabiskan untuk apa sekian tahun di dunia itu? Kemudian wa'an ilmihi fima fa'alah. Yang kedua ditanya tentang ilmunya. Dulu dikasih kecerdasan. Bisa membuat ini, bisa bikin ini, macam-macam. Untuk apa ilmunya itu? Bisa faham tentang ilmu ini digunakan untuk apa? Untuk kebaikan apa untuk kejelekan? Kemudian yang ketiga, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kemudian yang ketiga dari harta kekayaan. Dari mana dulu sumber hartanya didapatkan? Dari yang halal apa yang haram? Kemudian digunakan untuk apa? Apa sudah dikeluarkan hak-haknya harta? Yang keempat adalah wa'an jismihi fima ablahu, dan diberi badan yang sehat sekian puluh tahun sampai rusak, sampai tua renta, bahkan sampai meninggal, digunakan untuk apa? Semua itu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Maka untuk itu segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita, baik harta kekayaan, diri, umur, gunakanlah untuk mencari darul akhirah. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, sisa-sisa umur yang ada ini, marilah kita gunakan untuk fastabiqul khairat, agar kita kembali kepada Allah sewaktu-waktu ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan hidup mulia, masuk surga selamat dari neraka. Demikian sedikit nasihat dari kami, semoga bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.